membahas apa itu Yohanes 3:16, terlebih lagi kata kosmos berdasarkan para ahli biblika, terlebih biblika Yohanes. Di malam hari ini ada 3 sesi ya. Pertama, moderator dan narasumber akan menyampaikan bahan. Yang kedua, akan ada diskusi. Dan yang ketiga, akan ada tanya jawab. Yang pertama, karena saya moderator pertama, jadi surung-surung nih moderator Naparjolo main kan? Surung-surungnya moderator pertama akan menyampaikan bahannya. Saya mau menyampaikan pandangan 3 ahli Yohanes ya. Yang pertama dimulai dari ahli Yohanes yaitu D.A. Carson. Saya akan membacakannya. Jews were familiar with the truth that God loved the children of Israel. Here, God's love is not restricted by race. Even so, God's love is to be admired not because the world is so big and includes so many people, but because the world is so bad. That is the customary connotation of cosmos. Jadi jelas ya, word itu, kosmos artinya ini, so bad, begitu buruk. The world is so wicked that John elsewhere forbids Christian to love it or anything in it. There is no contradiction between this prohibition and the fact that God does love it. Saya akan membaca bahasa Indonesianya. Orang Yahudi akrab dengan kebenaran Allah, bahwa Allah mengasihi anak-anak Israel. Ini sudah jelas. Di sini kasih Tuhan tidak dibatasi oleh ras. Meski begitu, kasih Tuhan harus dikagumi bukan karena dunia ini begitu besar dan mencakup begitu banyak orang, tetapi karena dunia ini begitu buruk. Makna begitu buruk dunia ini, itulah konotasi dari kosmos. Jadi jelas menurut Carson, kosmos di sini adalah dunia yang begitu buruk. Artinya bukan orang-orang pilihan. Berarti semua manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, itulah kasih Allah terhadap dunia. Itulah dunia yang dimaksud, kosmos yang dimaksud. Dunia yang tadi katanya sobat itu, yang begitu buruk. Karena dunia ini, arti kosmos dunia yang begitu jahat itu dan buruk itulah, makanya Yohanes juga di tempat lain melarang orang Kristen untuk menyukai ataupun apapun di dalamnya. Nah, jikalau arti dunia itu adalah orang-orang pilihan atau orang-orang yang sudah dipilih, mengapa di 1 Yohanes 2 ayat 15-17 memakai kata yang sama, makna yang sama untuk melarang mengasihi dunia? Karena dunia kosmos yang dimaksud di situ adalah orang-orang berdosa juga termasuk di dalamnya dan orang-orang yang sudah percaya. Oleh karena itulah ada kata ini, larangan ini. Namun itu bukan berarti ya ada kontradiksi antara larangan ini dan fakta bahwa Allah memang mengasihi dunia, yaitu kosmos yang buruk ini. Ini hampir sama, ini bagian di ayat selanjutnya menjelaskan. Saya akan percepat ya. Nah, jadi intinya di sini juga kita lihat, His ultimate purpose is the salvation of those in the world who believe in Him. Ya, Allah mengasihi dunia, tetapi yang selamat adalah yang percaya. Jadi kasih Allah itu melingkupi segalanya. Tapi yang selamat adalah yang percaya. Ini bahasa Indonesianya tadi. Baru selanjutnya, ahli yang kedua. J. Ramsey Michaelis, ini buku NICNT ya. Ini bukunya agak tebal, bisa dipakai tidur kalau mau jadi bantal ya, saking tebalnya. Saya akan membacakan pendapat si Ramsey Michaelis ini. Ini buku versi NICNT. The third mention of love in the Gospel of John, and it is rather untypical in that the object of God's love is the word, ton kosmon. Jadi objeknya di sini ton kosmon. Kosmon itu kalau di Yunani ton itu ya objek akusatif ya. Kalau ton tuto itu stontois. Jadi kalau ton itu adalah objek. Nah objeknya apa? The word. Nowhere else in John Gospel or anywhere else in the New Testament is God explicitly said to love the word. Yet it cannot come as a surprise to any reader who remembers that the word came into being through him. And consequently, that the word was his own. Kita dapat melihat di sini arti bahasa Indonesianya supaya Bapak Ibu yang pendengar bisa melihat dan lebih mengerti. Ini kali pertamanya penyebutan kata cinta dalam Injil Yohanes. Sebenarnya juga Carson di lembar sebelumnya juga mengatakan ketika Allah mengasihi dunia, ini pertama kalinya disebut
Allah mengasihi dunia dalam Injil Yohanes. Jadi Donald Carson sama dengan Ramsey. Dan agak tidak bisa karena objek cintanya apa? Yang tadi, dunia. Nggak biasa ini. Emang dunia itu kenapa sehingga tidak biasa? Tidak ada di tempat lain dalam Injil Yohanes atau dimanapun dalam Perjanjian Baru di mana secara eksplisit Allah dikatakan mengasihi dunia. Namun tidak mengejutkan jika kita sudah membaca di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, bahwa dunia ini yang dimaksud adalah dunia yang dijadikan melalui Dia. Saya akan baca kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, ayat yang 10 dan 11. Dikatakan di sini, Ia telah ada di dalam dunia. Pasal 1 ya, 10 dan 11. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Nah, dunia yang di sinilah yang dimaksud, yaitu dunia yang dijadikannya, dunia yang tidak mengenalnya, dunia yang adalah kepunyaannya yang tidak menerimanya. Memang ini sesuatu hal yang pertama kali secara eksplisit dikatakan. Oleh karena itu kita tidak perlu heran kalau kita sudah melihat di ayat 10 dan 11 pasal pertama. Kemudian saya akan lanjutkan di sini. But God's love is universal. It guarantees eternal life not for the whole world indiscriminately, but for everyone who believes. The last clause of verse 16 sounds like a refrain, echoing verse 15 with only two small changes. First, it is a matter not simply of believing, but of believing in Jesus. Second, to have eternal life is further explained by its natural opposite, to not be lost. Jadi di sini dengan jelas dikatakan bahwa kasih Tuhan, menurut Ramsey tadi, buku yang tebal tadi, bahwa kasih Tuhan itu universal. Artinya apa? Mengasihi semuanya. Tidak hanya kasih untuk orang-orang pilihan, orang-orang tertentu, tidak. Tapi universal. Namun keselamatan bukan universal. Menjamin hidup yang kekal bukan untuk seluruh dunia. Jelas ya ini ya, sudah saya meraih. Namun kepada setiap orang yang percaya. Jadi tidak ada itu istilah kalau Tuhan mengasihi semua dong selamat, semua dong memperoleh hidup yang kekal. Tidak. Memang kasih itu universal. Tapi itu bukan menjamin hidup kekal untuk seluruh dunia tanpa pandang bulu. Tetapi untuk setiap orang yang percaya. Kembali lagi ke 16b kan dikatakan, setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya. Klausa terakhir dari ayat 16 ini terdengar seperti refrain yang menggemakan ayat 15. Tapi ada perubahannya. Bersama di ayat 15 kan, ini masalah percaya kepada Yesus. Inilah ahli yang kedua. Dan yang terakhir, ini juga ya versi Tyndale dari Colin Gekros. When the evangelist says, for God so loved the word words signifies humanity in general. It was God's love for all humanity that led him to give his one and only son. Ton monogene ya, satu-satunya anak yang unik. Nah, ketika penginjil mengatakan Allah begitu mencintai dunia, maka kata dunia ini menandakan kemanusiaan secara umum. Artinya semua manusia tanpa batas. Itu adalah kasih Allah bagi seluruh umat manusia yang menuntut untuk memberikan putra satu-satunya, yaitu ton monogene. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, secara jelas saya sudah memaparkan 3 ahli Yohanes ya. Yang pertama tadi Bapak D.A. Donald Carson, baru Pak Ramsey yang punya tebal sama-sama tebal, dan versi Tyndale tadi Bapak Colin. Nah, kalau kita teologi sering bikin paper, pasti sudah tidak asing lagi dengan buku Yohanes tersebut. Saya ingat sekali di Trinity kami itu belajar Yohanes itu 1 semester ya, khusus hanya studi Yohanes 1 semester. Itu pun sudah 1 semester kurang waktunya. Dan kami memakai buku-buku seperti itu. Banyak buku-buku yang lain. Tapi untuk saat ini saya hanya menyampaikan 3 ahli Yohanes. Nah selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Salomo. Apakah sama ya ahli Yohanes yang dibaca Bapak Salomo? Jangan-jangan berbeda atau mungkin saya yang salah ya. Kami silakan dengan hormat Bapak Salomo. Baik, terima kasih Bu Marito untuk kesempatan yang diberikan. Ya, tadi sudah dipaparkan beberapa ahli Yohanes bagaimana memandang kata dunia. Jadi sekali lagi sebelum saya masuk ke bahan saya ingin menyampaikan bahwa sekali lagi webinar ini ingin menegaskan satu hal yang sangat mendasar dan penting mengenai apakah ada perbedaan atau hanya berbeda tipis antara
Allah yang mengasihi sebagian orang dengan Allah mengasihi semua orang. Justru kita ingin melihat ini perbedaan yang bukan tipis, ya, perbedaan yang sangat jauh. Nah, kita ingin melihat itu bagaimana para ahli, para pakar menjelaskan hal ini. Saya akan melihat pandangan dua pakar, yaitu C.K. Barrett pertama sekali. Ya, silakan. Dari awal ya. Ya, C.K. Barrett, The Gospel According to Saint John, London, SPCK 1955 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, C.K. Barrett ini sebenarnya kepanjangan namanya Charles Kingsley Barrett ya. Merupakan teolog yang sangat terkenal di zamannya. Teolog abad 20 sebenarnya beliau, bahwa dia pernah menjabat sebagai presiden ya dari Society for the New Testament Studies ya pada tahun 1973. Jadi bukan orang yang baru muncul, tetapi sudah diakui kepakarannya di dunia. Nah, kita akan melihat bagaimana dia memandang Yohanes 3:16 ini. Tetapi sebelumnya kita lihat juga bahwa beliau ini pakar Yohanes ini ditabiskan di gereja Metodis ya, berlatar belakang gereja Metodis beliau. Nah, kita akan melihat bagaimana dia melihat. Nah, ini bukunya bisa diperhatikan ya. Nah, saya akan baca sekali lagi. An introduction with commentary and notes on the Greek text. Jadi khusus kepada studi kata bahasa Yunani langsung, fokus kepada studi kata Yunani, commentary atau tafsiran yang diberikan oleh C.K. Barrett ini. Kita akan melihat seperti apa dia menjelaskan. Ya, pandangannya terhadap Yohanes 3:16 itu halaman 180. Ini cukup saya screenshot, tapi di bawah saya akan lihat poin pentingnya. Bisa lanjut ya. Ton Kosmon ini saya transliterasikan dari bahasa asli. Dia mengatakan kita harus melihat Yohanes 1:10 ketika ingin menjelaskan Yohanes 3:16, kata dunia. Jadi saya sudah ambil poin penting di sini. C.K. Barrett mengatakan bahwa the world as a whole is the object of God's love ya. Ini halaman 135. Jadi dunia ini adalah sebagai keseluruhan objek dari kasih Allah ya. Tetapi dia akan melihat nanti perbedaannya itu karena ketika kita baca Yohanes 1:10 karena ada kata dunia itu dibedakan. Saya baca Yohanes 1:10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, dunia yang pertama sekali, ia telah ada di dalam dunia ini, ya segala ciptaan. Tetapi dunia tidak mengenalnya, dia akan bedakan. Ya, ini yang dijelaskan. The cosmos world is not the totality of creation. Jadi dunia yang kedua ini bukan seluruh ciptaan. Artinya pohon-pohon seperti tumbuh-tumbuhan bukan, tetapi dikatakan di sini but the world of man and human affairs. Jadi sesuatu segala hal yang berurusan dengan manusia. Ya, seluruh manusia. Tidak seluruh ciptaan dalam arti tanpa terkecuali untuk dunia yang selanjutnya. Sehingga dia menjelaskan bahwa hokosmos berarti adalah bagi setiap orang. Ini kita bisa lihat. Coba slide sebelumnya. Ya, ini ada di bawah sebelumnya. Oke. Dikatakan di sana kalau kita lihat ini ton kosmon. Lihat Yohanes 1:10. The world as a whole is the object of God's love. But the very fact cause distinction. Yang kita lihat ya. Oke, slide selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, kita melihat di sini disimpulkan kalimat terakhir di sini yang kita lihat dari screenshot yang saya berikan, yaitu hokosmos means tout le monde. Ini bahasa Prancis, tetapi bahasa Inggrisnya dikatakan everyone ya. Jelas di sini kalau kita perhatikan yang kalimat terakhir ini. Everyone, setiap orang ya. Jadi sebenarnya sudah sangat jelas bagaimana C.K. Barrett melihat dunia itu. Tadi dunia yang pertama memang segala ciptaan, tetapi dunia yang kedua itu merujuk kepada seluruh manusia, sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Begitu. Oke, selanjutnya itu yang bisa kita lihat dari C.K. Barrett ini, begitu jelas dia menjelaskan. Sebelum kita masuk ke Leon Morris, ini salah satu juga ahli yang tidak diragukan kepakarannya. Tapi sebelum ini, mohon slide selanjutnya sebelumnya ya. Ada salah satu kita katakanlah abang saya ya, Bang Albert Romampuk begitu ya, menjelaskan bahwa C.K. Barrett ini limited ya, terbatas.
Di mana posisi limitednya? Ya. Saya tidak melihat sama sekali ada posisi limited dijelaskan di sini. Jelas justru dikatakan Sigi Beret ini, oh cosmos means tout le monde, everyone. Di mana posisi limitednya? Jelas Sigi Beret ini unlimited. Ya, jadi Bang Albert salah memahami ya apa yang dijelaskan oleh Sigi Beret ini. Jadi supaya jelas ini, karena ini yang dipaparkan langsung oleh Sigi Beret. Kita melihat ini screenshotnya supaya jelas ya. Ini tadi halamannya sudah dijelaskan di atas. Ya, tidak ada yang dikaburkan di sana. Sigi Beret menjelaskan bahwa ketika dikatakan Yohanes 3:16 ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia merujuk kepada Yohanes 1:10. Supaya lebih jelas, maka dijelaskan di sana itu merujuk kepada setiap orang tanpa terkecuali. Kasih Allah dinyatakan kepada setiap orang. Tidak ada dikatakan terbatas di sana. Ya, kita slide selanjutnya, kita melihat salah satu pakar yang tidak diragukan lagi kepakarannya, yaitu Leon Morris, The New International Commentary on the New Testament, The Gospel According to John, ya, khusus Yohanes ini. Ya, Leon Morris kepakarannya juga diakui salah satu tokoh yang berpengaruh di Tyndale House, ya, pada saat itu. Kita melihat seperti apa dia menyampaikan pandangannya. Oke, selanjutnya. Ya, slide selanjutnya bisa. Jadi Leon Morris ini juga akan menjelaskan bahwa kasih Allah ini begitu luas ya. Kasih Allah begitu luas ya. Oke, silakan. Ya. Ya, ini dia. Oke. God loved the world ya. The Jews was ready enough to think of God as loving Israel, but no passage appears to be cited in which any Jewish writer maintains that God loved the world. It is a distinctive Christian idea. God's love is wide enough to embrace all mankind. Ya, ini yang kita garis bawahi. Ya, kita lihat kalimat selanjutnya, slide selanjutnya, tolong. Ya, halaman 229. God's love is wide enough to embrace all mankind. Ya, kasih Allah begitu luas untuk merangkul semua orang. Tidak ada dibatasi di sini. Ya, kasih Allah begitu luas untuk merangkul semua orang. Ini saya sudah merahkan ya supaya jelas bagi kita. Ya. Ini yang disampaikan oleh Leon Morris. Kemudian dia mengatakan, His love is not confined to any national group or spiritual elite. Ya. Kasihnya tidak terbatas ya bagi suatu kelompok nasional tertentu atau kaum elit rohani. Ya. Sebenarnya sudah sangat jelas ini. His love is not confined to any national group or spiritual elite. Jadi tidak dibatasi kasih Allah. Ya, dari pakar-pakar ini sebenarnya kita sudah melihat bagaimana mereka menjelaskan mengenai Allah yang mengasihi semua orang. Jadi sebenarnya tidak ada disampaikan di sana keterbatasan akan kasih Allah. Justru kasih Allah bagi semua orang. Allah merangkul semua orang. Tetapi kalau kemudian itu efektif bagi orang percaya, itu persoalan lain, tetapi awalnya yang dinyatakan di sini adalah kasih Allah dinyatakan bagi semua orang. Maka tidak ada argumen yang sebenarnya bisa kita katakan menentang hal itu. Ya, silakan diangkat slide-nya. Ya, jadi sudah sangat jelas ya, Sigi Beret, Leon Morris menjelaskan hal ini. Mereka dari Sigi Beret fokus kepada bahasa asli Yunani yang disampaikan, ton kosmon di sana, yaitu merujuk kepada setiap orang. Ya, bukan orang yang terbatas atau bukan orang pilihan. Dan Leon Morris tadi sudah sangat jelas juga menjelaskan bahwa kasihnya tidak terbatas hanya kepada kaum nasional tertentu atau kelompok tertentu, tetapi kasihnya dinyatakan bagi setiap orang. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi dasar yang sangat kuat bagaimana para pakar Yohanes sendiri melihat hal ini. Ya. Kita kan sekarang ini sedang melihat bagaimana para pakar Yohanes menjelaskannya supaya kita tidak keliru memahami Yohanes 3:16. Sekali lagi ini bukan beda yang tipis, tetapi ini beda yang sangat jauh ketika kita katakan kalau Allah mengasihi sebagian orang. Nah, itu sangat jauh dengan kasih Allah dinyatakan bagi semua orang. Ya. Ini yang harus kita pahami. Ya, dari sisi saya begitu Marito yang bisa saya sampaikan. Mungkin
kita ingin mendengar bagaimana Ibu Wiwi Sinaga menjelaskan hal ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Marito, Bapak Salomo yang sudah memaparkan presentasi, senior-senior saya yang saya hormati. Izinkan perkenankan saya, Bapak Ibu sekalian, memberikan presentasi ahli Yohanes, 2 orang yang akan saya paparkan pandangan mereka terkait dengan Yohanes 3 ayat 16. Nah, apakah benar mereka sebagai ahli-ahli Yohanes menyatakan bahwa kasih Allah itu dikhususkan hanya bagi orang-orang pilihan, dan dunia yang dimaksud apakah memang hanya orang-orang pilihan? Nah, ahli yang pertama yang akan saya paparkan pandangannya, beliau bernama Barnabas Lindars. Beliau adalah ketua dari Anglican Franciscan House di Cambridge dan adalah seorang dosen di Divinity of Cambridge University. Beliau menulis sebuah buku yang judulnya ini sebagaimana di screen, The Gospel of John, adalah komentari terhadap surat Injil Yohanes, dan Yohanes 3 ayat 16 beliau tuangkan pandangan beliau di halaman yang ke-159. Apabila Bapak Ibu punya buku atau akan membeli, bisa mengecek atau memeriksa kebenaran yang kami sampaikan. Bagaimana Lindars menyatakan pandangannya terkait Yohanes 3:16, terutama tadi kedua senior saya, Bapak dan Ibu, Bapak Salomo dan Ibu Marito sudah kata kosmos, juga sisi Lindars menjelaskan tentang kasih Allah tersebut. Di sini di halaman 159 saya kutip pernyataannya. Here for the first time he uses the word love, agapan, which will recur frequently in the supper discourses. This word had been chosen by the Septuaginta translators to represent the Hebrew ahab, partly perhaps for its similarity of sound. It is use of God's love for his people in Deuteronomy 7 verse 8 and many similar passages. But here, ini penegasan yang penting, but here it has universal application and is not confined to the chosen people. Dalam bahasa Indonesianya, di sini untuk pertama kalinya kata kasih digunakan oleh Yohanes dan diterjemahkan sebenarnya oleh penerjemah Septuaginta dari akar kata ahab dalam bahasa Ibrani. Dan kata ini memang digunakan dalam Ulangan 7 ayat 8 untuk kasih Allah bagi umatnya. Tetapi Lindars menegaskan di Yohanes 3 ayat 16, kata kasih ini memiliki penerapan yang universal. Kasih Allah itu universal dan tidak terbatas pada orang-orang terpilih. Maka ketika dikatakan Allah sangat mengasihi dunia, kasihnya itu tidak terbatas hanya pada orang-orang pilihan, tetapi universal bagi semua manusia. Nah, ini pandangan dari Barnabas Lindars yang dapat saya sampaikan, dan ahli kedua yang saya sampaikan pandangannya ialah dari Rudolf Schneckenburg. Beliau adalah teolog Katolik dari Jerman yang sudah diakui dan juga menulis buku The Gospel According to Saint John yang saya kutip volume pertama. Karena di sini beliau membahas dari introduction sampai ke pasal 4 dari Yohanes. Dan yang Yohanes 3 ayat 16 itu di halaman 398 sampai 399 berikut penegasan beliau terkait dunia yang dimaksud. Apakah memang khusus hanya untuk orang-orang pilihan? Di sini dikatakan, here, as whenever the mission of the Son is spoken of, the notion of word is neither quiet neutral nor quiet negative. The word is not simply the place where men live, but sinful mankind which has turned away from God. Dan yang sudah saya underline baris terakhir,
the Word, which is the object of God's infinite love and mercy. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dunia bukan hanya tempat di mana manusia hidup, tetapi manusia berdosa yang telah berpaling dari Allah. Nah, siapa yang telah berpaling dari Allah, manusia berdosa? Apakah hanya orang pilihan? Tentu tidak, tapi semua manusia berdosa. Dan kata dunia yang dimaksud merupakan objek dari kasih dan belas kasihan Allah yang tak terbatas. Maka baik Lindars, baik Schnackenberg juga menegaskan kasih Allah itu unlimited bagi semua orang. Dan dunia yang dimaksud bukan hanya orang pilihan, tetapi semua manusia berdosa.